Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxnl.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, di mana langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peluncuran koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025. Presiden menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai pasok dan distribusi kebutuhan pangan serta obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi wajah baru koperasi yang mengusung konsep modern, efektif, dan digital. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru Koperasi Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru Koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini didorong kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahasnya Market Tengah kali ini, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih resmi terbentuk. Kita sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Bapak Panel Barus, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kemudian melalui Zoom, Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Panel Barus, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kemudian Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sempatkan, Pak Panel. Tadi sudah disampaikan bahwa Presiden baru saja meresmikan peluncuran kelembagaan Kopdes Merah Putih, begitu ya. Apa yang bisa kita sampaikan? Apakah sudah sesuai target dan harapan dari pemerintah sendiri nih, Pak? Silakan, Pak Panel. Ya, Mas Pras. Jadi peresmian kemarin 21 Juli 2025 di Klaten itu adalah peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, peluncuran kemarin itu juga sekaligus menandai chapter pertama di mana tugasnya adalah membentuk kelembagaan telah selesai. Artinya peluncuran kemarin juga menandai masuknya chapter kedua, yaitu bagaimana Satgas ke depan bekerja untuk mengaktifasi kelembagaan 80.000 itu bisa beroperasional usahanya untuk mencapai dampak yang diinginkan. Nanti kemudian ada chapter berikutnya lagi, chapter ketiga, bagaimana usahanya bisa berkembang, skalanya meningkat, sehingga dampak yang diharapkan bisa lebih besar. Seperti itu, Mas Pras. Jadi, chapter pertama kemarin adalah pembentukan kelembagaan 80.000 telah selesai. Sebenarnya Bapak Presiden juga dalam pidatonya menyampaikan bahwa ekspektasi beliau ya mungkin Oktober November sudah selesai, tapi ternyata dengan kerja gotong royong ya
sampai 18 kementerian lembaga terlibat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota semua terlibat. Ternyata terjadi percepatan, hanya dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan, 80.000 kelembagaan ini bisa selesai. Ini juga satu bukti bahwa strategi Bapak Presiden dalam membentuk Satgas untuk urusan perkoperasian ini sangat jitu gitu loh. Ternyata bisa diselesaikan dalam hanya waktu 2 bulan. Tapi ini baru pembentukan sekali lagi kelembagaan. Karena chapter kedua tentu chapter yang lebih menantang bagaimana kelembagaan ini bisa diaktifasi usahanya. Gitu. Tentu banyak PR nanti yang harus dikerjakan untuk mengaktifasi usaha 80.000 kelembagaan ini. Ada beberapa PR itu. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai latar belakangnya sendiri nih Pak Panel, apa sih pentingnya dari sisi pembentukan Kopdes Merah Putih di tanah air begitu? Intinya Mas Pras ya, supaya sederhana gitu ya, memahaminya. Dari keberadaan Kopdes ini adalah sederhananya misi utama dari Kopdes adalah bagaimana rakyat bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang murah, terjangkau. Dan yang kedua, rakyat bisa menjual hasil komoditi yang mereka produksi dengan harga yang berkeadilan. Inti dari misinya itu, bagaimana rakyat bisa membeli komoditi yang dibutuhkan, ya, bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, dan rakyat bisa menjual komoditi yang mereka produksi dengan harga yang berkeadilan, dengan harga yang tinggi. Seperti itu. Karena yang terjadi selama ini kebalikannya Mas Pras. Gitu ya, masyarakat beli kebutuhan barang pokoknya masih dengan harga yang tinggi, tapi giliran mereka berproduksi menjual komoditinya mereka dengan harga yang tidak menguntungkan mereka. Nah, keberadaan Kopdes untuk menjawab itu, supaya warga desa bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau dan menjual komoditi yang mereka produksi dengan harga yang menguntungkan bagi mereka. Karena kalau ini bisa terjadi, maka tingkat konsumsi itu akan meningkat. Kalau mereka jual komoditi harganya bagus, daya belinya juga bisa meningkat. Ini semua impact-nya ke ekonomi. Baik di desa dan pada akhirnya impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Seperti itu. Baik, kita ke Pak Wija nih. Nah, Pak Wija, bagaimana pandangan Anda begitu dengan pembentukan kelembagaan koperasi tadi, 80.000 Kopdes begitu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Momentumnya sudah tepat atau bagaimana nih Pak Wija? Silakan. Makasih Mas Pras. Kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Panel, yang dibentuk ini kan baru kelembagaan. Jadi ini justru chapter yang paling sederhana kalau menggunakan istilah Pak Panel tadi dari 3 chapter. Jadi chapter kedua ketika kita mulai aktivasi, kemudian chapter ketiga bagaimana bisnis mulai bergulir, justru di situ adalah tantangannya. Kalau kita harapkan koperasi desa ini segera memberikan manfaat dan dampak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, saya rasa belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena yang dibentuk kan baru kelembagaannya, belum diaktifasi, belum ada bisnisnya. Tetapi begini, dalam proses menuju aktivasi, dalam proses menuju chapter kedua, itu ada begitu banyak masukan dari berbagai pihak yang tentunya kami berharap pemerintah dalam konteks ini Pak Panel nanti berkenan untuk menjadikan masukan. Karena semua berharap ini akan sukses, tidak ada masalah, kemudian tidak ada kekhawatiran apakah ada korupsi atau ada kredit macet atau duplikasi bisnis di masyarakat dan seterusnya. Jadi memang ada PR besar nih bagi pemerintah untuk menemukan konsep terbaik sebelum akhirnya konsep terbaik itu diaktifasi dalam jumlah besar dan masif. Baik. Kita akan lihat nanti mekanismenya seperti apa sih begitu untuk menuju chapter kedua dan ketiga Pak Wija. Kemudian Pak Panel kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ini Pak Wija dan Pak Panel. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih untuk distribusi kemudian produksi yang seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama. Ini dia. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian ada pelayanan sistematis dan cepat. 4, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik di desa dan sekitarnya. Kemudian ada modernisasi manajemen sistem perkoperasian, penekan harga di tingkat konsumen dan juga meningkatkan harga di tingkat petani. Itu dia ya beberapa manfaat dari Kopdes Merah Putih dari sisi produksi dan juga distribusi. Berikutnya kita lihat untuk jenis gerai Kopdes Merah Putih itu apa saja. Ini dia, kita akan cermati bersama dari sisi produksi kemudian distribusi. Yang berikutnya adalah menekan pergerakan tengkulak ya, dan berikutnya kita lihat jenis gerai Kopdes. Nah ini dia. Ada gerai sembako, kemudian apotek desa, kemudian kantor koperasi dan unit usaha simpan pinjam, kemudian ada klinik desa, ada cold storage, kemudian logistik atau distribusi. Ini dia. Ada jenis gerai Kopdes Merah Putih begitu yang nanti akan beroperasi. Berarti kita tinggal menunggu lagi chapter 2 dan 3. Baik, kita akan cermati berikutnya seperti apa sih dari sisi pendanaan Kopdes Merah Putih. Ini berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2025, ada APBN, kemudian APBDes, kemudian APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dari Perpu. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panel Barus, kemudian juga Pak Wija. Baik, nah menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Panel, seperti yang juga ditanyakan oleh Pak Wija. Nanti mekanismenya jadi seperti apa sih kalau kita bicara mengenai operasional dari Kopdes Merah Putih ini? Pak Panel, silakan. Ya, jadi kemarin saat di launching juga ditampilkan beberapa visual contoh seperti apa sih operasi desa kelurahan Merah Putih. Baik. Jadi ini juga penting visual supaya orang punya bayangan koperasi desa itu nantinya akan seperti apa dan melayani apa saja. Seperti itu. Nah, ini di chapter kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa chapter kedua ini adalah chapter yang penuh tantangan. Tapi chapter kedua ini juga akan sangat menentukan karena dampak akan dirasakan di chapter kedua ini. Tapi bukan berarti chapter pertama juga mudah sebenarnya dikerjakannya. Oke. Gitu ya. Karena membentuk 80.000 itu juga tantangannya luar biasa. Jangan disederhanakan karena 80.000 itu dibentuk melalui mekanisme adanya warga desa kumpul di desanya masing-masing. Harus dibayangkan itu ada 80.000 desa kelurahan berkumpul warganya, berdiskusi, bermusyawarah membentuk instrumen yang namanya koperasi desa maupun koperasi kelurahan Merah Putih. Belum lagi juga urusan administrasi badan hukumnya tentu juga banyak tantangan. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa kita lalui. Nah, tantangan-tantangan di chapter kedua, ketika kita ingin mengaktifasi ini tentu satu urusan bagaimana pembiayaan kelembagaan 80 badan usaha koperasi ini. Oke. Nah ini nanti kalau berdasarkan impres ujungnya adalah Kementerian Keuangan akan mengeluarkan semacam peraturan Menteri Keuangan untuk pembiayaan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu lagi kita tunggu. Seperti itu. Kementerian Keuangan dan BUMN akan merumuskan seperti itu. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena Bapak Presiden juga menginginkan setiap Kopdes itu punya aset ya. Seperti koperasi harus punya gudang, karena gudang juga penting. Gitu loh. Oke. Nah, koperasi harus punya outlet atau gerai sembako. Itu kan butuh tempat. Tempatnya di mana? Nah, skema aset ini juga harus dibahas tuntas oleh Satgas gitu loh. Nanti ada kementerian-kementerian yang akan ngelit untuk urusan aset. Tidak semua diselesaikan oleh 1-2 kementerian, tapi ini semua gotong royong sifatnya. Oke. Oleh seluruh kementerian yang terlibat dalam Satgas. Lalu yang ketiga, karena kita ingin koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sukses, saya pikir ada juga kebutuhan merelaksasi berbagai regulasi yang kiranya dapat mendukung bisnis daripada koperasi desa Merah Putih. Misalnya ini ya, maksudnya relaksasi beberapa regulasi itu misalnya begini. Koperasi desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi penyalur gas bersubsidi LPG 3 kilo.
itu kan tentu harus ada regulasi yang disesuaikan dalam tata cara distribusi gas subsidi LPG 3 kilo itu. Nah, alhamdulillah kemarin Kementerian SDM sudah merelaksasi itu, sehingga Kopdes sebagai penyalur LPG sudah ada cantolan hukumnya, gitu loh. Oke. Lalu yang kedua misalnya, Kopdes diharapkan bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Ini juga kan tentu ada regulasi-regulasi terkait ini, misalnya di peraturan di Kementerian Perdagangan, Pertanian dan sebagainya. Ini perlu disesuaikan. Itu yang ketiga. Baik. Yang keempat, tentu untuk masuk ke chapter kedua aktivasi ini perlu kita membangun satu sistem berbasis digital. Karena untuk ngurus 80.000 Kopdes ini tanpa digitalisasi, saya pikir tidak mungkin lah. Jadi digitalisasi ini sebuah keniscayaan untuk operasional Kopdes. Dan itu sudah dicicil kerja itu secara paralel mulai chapter pertama. Model-model digitalisasinya seperti apa. Lalu yang berikutnya misalnya kita tahu bahwa sumber daya manusia di setiap desa itu beda-beda, isu SDM nih. Tiap pulau beda-beda SDM-nya, sehingga perlu pembekalan pengurus-pengurus atau SDM dari koperasi. Baik. Nah, ini juga didorong beberapa kementerian berkolaborasi untuk membuat semacam dewan redaksinya, menentukan silabusnya atau kurikulumnya, baru nanti gelar pelatihan-pelatihan bersama tentu dengan pemerintah di daerah nanti. Oke. Lalu ada hal lain lagi, misalnya urusan konsolidasi nanti ke depan. Jadi Kopdes ini kan dia sifatnya primer di desa, maka dibutuhkan alat konsolidasi primer ini di level sekunder kabupaten supaya bisnis Kopdes ini jadi lebih efektif dan produktif gitu loh. Oke. Nah, Baik. semua hal ini sudah kita mulai diskusikan untuk di chapter kedua, di mana kita akan mengaktifasi usaha. Karena ini semua faktor yang menentukan juga sukses atau tidaknya chapter kedua ini. Baru nanti chapter 3 ada lagi. Ya, ini kan chapter 1 ini lahir. Ya. Chapter 2 ini belajar jalan. Oke. Nanti chapter 3 ini tumbuh kembang. Baik, Pak peningkatan Panel. skala ekonomi dan konsolidasinya. Ya, ya. Seperti itu. Baik, Pak Panel, itu dia beberapa tahapan. Jadi Mas Pras, saya pikir berbagai masukan seperti dari Mas Wija ini tentu kami sangat terbuka. Karena saya lihat teman-teman seperti Mas Wija ini juga sangat mengharapkan bagaimana Kopdes ini bisa sukses. Jadi kami tunggu ini diskusi-diskusi dari para pakar ini memberikan masukan gitu loh. Baik, Pak Panel. Nah, Pak Wija, langsung saja bagaimana tanggapan Anda begitu dengan mekanisme yang tadi sudah disampaikan sudah cukup terstruktur, tinggal bagaimana memasuki chapter kedua dan chapter ketiganya begitu, Pak Wija? Ya, kalau kita melihat dari apa yang dijabarkan oleh Pak Panel tadi, ini koperasi desa itu merupakan program yang sangat masif. Oke. Sangat besar, sangat impactful, tidak boleh gagal. Karena kalau sukses ini akan mendatangkan kesejahteraan, kalau misalnya gagal ini akan mendatangkan masalah jangka panjang. Jadi bahkan kalau kita lihat tadi skemanya, 80% isu negara ini beres kalau koperasi desa ini berjalan sesuai harapan. Tetapi kan di lapangan, apalagi di Indonesia ini situasinya sangat rumit. Hal-hal yang sederhana saja seringkali sulit untuk melakukan perubahan. Misalnya kita di aspek yang lain ya, mendorong pelaksanaan one single submission untuk mempermudah izin berusaha. Ini kan sesuatu yang sangat simpel, yang terlibat tidak begitu banyak orang menggunakan teknologi juga. Tapi ternyata sampai sekarang setelah 5, 6, 7 tahun itu juga tidak bisa jalan. Jadi chapter kedua ini super berat, super complicated. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, kita harus mendorong konsep yang doable, kemudian melalui pendekatan piloting. Apakah 100 koperasi desa dulu atau 1000 koperasi desa dulu segera dibentuk, kemudian dijalankan. Dari situlah
pembelajaran kita peroleh. Kita jadikan 100 atau 1000 koperasi itu sebagai laboratorium. Sehingga nanti kalau kita akan lipatkan secara masif, kita sudah melipatkan secara masif suatu model yang teruji. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, tantangan terbesar menurut saya itu adalah bagaimana menemukan orang yang tepat. Karena untuk menjalankan bisnis seperti ini tidak saja diperlukan orang yang paham finance, paham manajemen, tapi juga orang yang mempunyai spirit entrepreneurial. Nah, ini tidak mudah. Ini tidak seperti mendidik seseorang untuk paham accounting gitu ya, dengan training sekali, 2 kali, 3 kali selesai gitu ya. Tapi ini memerlukan proses panjang. Sehingga talent scouting itu menurut saya juga merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa tidak ada 100 atau 1000 koperasi yang menjadi pilot, kemudian itu juga menjadikan training ground bagi para calon pemimpin kopdes-kopdes di tempat lain. Belum lagi kalau kita berbicara masalah pendanaan, berbicara masalah bisnisnya, apakah ini nanti akan menciptakan bisnis baru, atau lebih banyak melakukan bisnis-bisnis yang sebenarnya sekarang ini sudah dilayani. Misalnya distribusi gas, distribusi alat pertanian, distribusi pupuk. Selama ini kan sudah ada yang menjalankan, apakah itu UMKM atau swasta atau keluarga gitu ya. Kalau memindahkan saja, maka dampak ekonominya tidak akan kelihatan. Justru ini akan mendorong ekonomi yang makin tidak efisien. Bayangkan, kue yang sama tadinya dikerjakan oleh segelintir orang, sekarang dikerjakan oleh orang-orang yang existing ditambah dengan orang-orang yang bekerja untuk koperasi. Jadi ada tantangan besar, termasuk bisnis modelnya, termasuk area bisnisnya seperti apa. Oke. Nah, ini menarik Pak Wijaya usulannya. Tapi kita akan lihat tanggapan dari Pak Panel akan seperti apa. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Panel, dan juga Pak Wijaya kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panel Barus, beliau Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kemudian Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik Pak Panel, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wijaya ada beberapa usulan terkait dengan konsepnya. Apakah juga bisa ada piloting misalnya 100 sampai dengan 1000 koperasi desa terlebih dahulu, atau seperti apa sih nanti strateginya pada saat kita mewujudkan chapter keduanya nih, babak kedua dan babak ketiga selanjutnya nih Pak Panel? Ya, jadi saya mau jawab satu-satu tadi. Ya. Satu misalnya soal aturan-aturan atau regulasi ya. Ini terbukti ya di saat di sini akan masuk chapter kedua regulasi yang mendukung daripada bisnis kopdes ini. Peraturan Menteri SDM nomor 24 5 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu lah, 5 hari yang lalu kalau tidak salah. Ya, yang mengatur tentang bagaimana kopdes sebagai penyalur LPG. Ini satu bukti. Dan saya berharap ini akan dengan regulasi-regulasi yang lain yang bisa mendukung bisnis daripada di Desa Merah Putih. Lalu yang kedua soal isu sumber daya manusia tadi disampaikan oleh Mas Wija, saya pikir itu juga sudah saya sampaikan, dan kesadaran bersama dari kita bahwa salah satu faktor kunci dari keberhasilan kopdes adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia koperasinya supaya bisa diandalkan dalam mengelola operasional koperasi tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita capai. Oke. Lalu yang ketiga soal tawaran Mas Wija soal piloting, ini juga bukan hal yang berbeda dengan apa yang kami pikirkan, gitu loh. Tapi soal piloting ini kan soal strategi, gitu ya. Memang piloting ini dalam bayangan kami juga ada beberapa hal itu yang bisa didapat dari piloting, ya. Para pimpinan daerah, kepala daerah bisa observasi di situ, ya, di skema piloting. Lembaga pembiayaan juga bisa
observasi dalam memberikan pembiayaannya. Oke. Masyarakat juga bisa melihat langsung bagaimana koperasi itu berjalan dan memberikan manfaat. Tentu piloting juga bisa jadi medium pembelajaran bagi koperasi-koperasi desa yang lain yang masih menunggu, yang non-piloting misalnya. Saya pikir itu bukan hal yang perlu diperdebatkan, semangatnya sama, cuman soal cara dan strategi saja. Ada yang strateginya piloting dan tidak berbeda ya sebenarnya. Kita juga tidak mungkin 80.000 itu bisa jalan dalam waktu 1 bulan gitu, tidak mungkin. Karena kita mengerjakannya pasti dari yang mudah dulu pada akhirnya. Yang mudah dulu kita kerjakan mana sehingga dia bisa jadi contoh bagi yang lain seperti itu. Nah, Pak Presiden memang mengharapkan 80.000 ini bisa beroperasi di akhir Desember nanti. Seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai pengoperasian koperasi, tadi ada beberapa isu yang sudah saya sampaikan. Mau jalan 80.000, mau jalan 1.000 atau 2.000, tetap yang namanya pelatihan itu harus disiapkan. Materi ajarnya harus disiapkan. Mau 1.000, 2.000 atau 80.000, sistem digitalisasinya harus dibangun. Jadi semua pekerjaannya tetap ditarik ke depan itu. Walaupun piloting. Gitu loh. Terus mau 1.000, 2.000 atau 80.000, ya, skema pembiayaannya tetap harus diputuskan seperti apa. Skema asetnya harus diputuskan seperti apa. Konsep-konsep konsolidasinya melalui sekunder-sekunder kabupaten itu kan tetap harus diselesaikan di depan. Baik. Sehingga dia pada saat pengoperasian berjalan, semua sistem itu sudah bisa digunakan. Oke. Gitu loh. Baik, Pak Panel. Seperti itu Mas Pras atau Pak Wijaya. Jadi tidak ada yang berbeda antara apa yang kami pikirkan dengan yang Mas Wija pikirkan. Ini kalau soal piloting itu sebenarnya sama saja dengan bayangan kami. Karena 80.000 itu nggak mungkin bisa langsung jalan bulan Agustus selesai semua, nggak mungkin. Baik, Pak Makanya Panel. Bapak Presiden memberikan rentang waktu sampai dengan akhir Desember. Baik. Tentu rentang waktu yang diberikan Presiden ini tidak perlu kita perdebatkan. Ini hanya jadi semacam pecutan lah buat kami Satgas ya untuk menjalankan ini. Gitu supaya ada batas waktunya juga. Baik, supaya Pak nggak Panel. terlalu santai juga ini Satgas bekerja kan. Gitu. Iya, oke. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana optimisme Anda begitu dengan kehadiran Kopdes Merah Putih begitu sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan tadi dengan beberapa info yang sudah disampaikan oleh Pak Panel. Ya, sepanjang dijalankan sesuai rencana, kemudian koperasi desa ini menciptakan bisnis baru, tidak hanya mengambil bisnis yang selama ini sudah jalan, dampak ekonominya akan bagus. Tetapi jika ini hanya fokus menjalankan bisnis-bisnis yang sudah dijalankan oleh UKM, oleh masyarakat, oleh swasta, ini akan menimbulkan duplikasi, justru akan membuat ekonomi kita semakin tidak produktif. Saya ingin sedikit komentar tentang masalah target, gitu ya. Pemerintah kan punya target MBG 83 juta bulan November tahun ini, tapi ternyata sekarang baru 5 juta. Kemudian target 3 juta rumah ternyata juga masih jauh dari realita. Nah, ini target membentuk 80.000 koperasi desa di bulan Desember. Menurut saya ini juga sangat terburu-buru. Ini bukan sesuatu yang saya ingin diskusikan dengan Pak Panel ya, tetapi masukan kepada pemerintah, kepada Presiden begitu. Kenapa tidak targetnya dirasionalisasikan sehingga yang menjalankan di lapangan itu lebih berhati-hati, tidak gerasa-gerusu, hasilnya lebih bagus karena semuanya ada basis analisis yang memadai. Saya kok tetap yakin ya, karena kita berpikir pemerintah ini kan masih 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan gitu ya, tidak perlu terlalu buru-buru. 1 tahun, 2 tahun ini untuk piloting, 1.000, 10.000, kemudian baru dimultiplikasi di periode selanjutnya hingga 80.000. Karena kalau dipaksa, ini kasihan, nanti yang di lapangan pasti akan banyak
permasalahan dan worst case scenario akan ada banyak case yang di masa mendatang bisa jadi sesuatu yang membebani mereka-mereka yang menjalankan program yang bagus ini. Baik. Tapi intinya, Mas Pras, Ya. semua pihak mendukung, Yes. termasuk para ekonom, pengamat, ingin ini sukses besar karena ini sangat penting bagi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wija atas masukan yang sudah disampaikan Pak Panel. Sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu, insight dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat ya, Pak Panel. Terima kasih, Pak Wija. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi potensi investasi hilirisasi hingga akhir tahun 2025. Ya, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo di sektor hilirisasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2025 mendatang. Investasi hilirisasi tersebut akan mendorong Indonesia mencapai target kedaulatan energi dan sumber daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo senilai 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.600 triliun rupiah. Investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek hilirisasi yang diperkirakan akan masuk pada November 2025. Menurut Bahlil, rencana investasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong swasembada energi melalui hilirisasi dan transisi energi. Adapun hilirisasi tak hanya mencakup nilai tambah tapi juga menyangkut kedaulatan energi dan sumber daya. Bahlil mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut Bahlil, hilirisasi harus menjadi arah utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut agar Indonesia tak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi potensi investasi hilirisasi hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, kemudian juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, pengamat ekonomi energi maksud kami. Baik, langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Fahmi, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktunya. Halo Bu Medi, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar Pak Fahmi? Baik, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Nah, Bu Medi, langsung saja kita akan review seperti apa sih menurut Anda begitu ya perkembangan dan juga iklim hilirisasi kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan nikel nih sejauh ini. Silakan. Kalau kita bicara sektor pertambangan khususnya nikel, sebenarnya di tahun ini kita lagi dalam masa kondisi suram nih Mas Pras. Wow. Mungkin saat ini kita bilang komoditas mineral khususnya nikel, kayaknya batu bara juga ya. Jadi lagi pada posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena saat ini kan harga komoditas lagi turun drastis nih. Kemudian kondisi beberapa pabrik pengolahan juga sedang dalam posisi shutdown. Untuk tungkunya ya, bukan smelter, karena ada beberapa media menyampaikan ada 28 smelter, salah banget ya. Jadi tungkunya, jadi kayak kalau bahasa awam kompornya itu sedang tidak melakukan kegiatan produksi. Artinya beberapa pabrik itu mengurangi kapasitas produksi. Sedangkan di lain pihak pemerintah kan punya target dalam rangka investasi. Nah, kalau kita berbicara dalam rangka investasi nih Mas Pras, sebenarnya kan kita harus lihat kondisinya dulu nih. Bagaimana tren komoditi saat ini? Bagaimana global demand saat ini?
Kalau kita bicara nikel khususnya, demand itu lagi turun Mas, bukan hanya di Indonesia gitu Oke. ya. Tapi secara global, permintaan akan nikel ini sedang turun. Kenapa? Mungkin karena perang, mungkin saya nggak tahu ya kalau kita bicara geopolitik gitu kan. Nah, di mana dengan permintaan yang turun ini, Indonesia saat ini sedang over. Kita sedang overproduksi sejak tahun 2022, artinya sudah tahu ya. Oke. Artinya, di saat demand turun, over kapasitas untuk produksinya, harga jadi ikutan turun nih Mas Pras. Nah, mau nggak mau beberapa pabrik ini sedang dalam posisi apa ya kita bilang kayak saat ini tuh lagi beauty contest gitu loh. Mana yang bisa bertahan, yang kuat bisa bertahan dengan melawan dengan kapasitas-kapasitas yang kecil gitu ya. Nah, apalagi pemerintah sedang mau mengundang investasi-investasi baru. Nah, sebenarnya sih kita agak, mohon maaf nih, kita agak pesimis sedikit ya kalau kita berbicara nikel intermediate. Ya, sekali lagi intermediate. Kita tuh berharap ada investasi yang mau berinvestasi di Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan and downstream gitu ya. Jadi Oke. kan Mas Pras sudah tahu, Pak Fahmi juga udah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kan Presiden juga sudah meresmikan yang namanya ekosistem baterai gitu ya. Artinya kan ini end downstream. Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah bagaimana demand baterai khususnya NMC ya. Jadi baterai nikel bukan baterai lithium gitu kan. Baterai nikel ke depan demand-nya seperti apa? Apakah sudah kelihatan signifikan dibanding baterai lithium? Sekarang ini kan saya sendiri pengguna EV Mas Pras, Pak Fahmi, tapi kan kendaraan EV saya masih lithium nih. Belum ada saya Oke. lihat tanda-tanda ada baterai kendaraan EV di Indonesia yang menggunakan baterai dari nikel. Nah, ini yang harus harus dicermati dulu pemerintah dalam rangka menargetkan boleh, tapi kesiapan kita bagaimana? Kesiapan bahan bakunya, kesiapan posisi pemerintah sendiri dalam membantu para pengusaha sehingga pengusaha itu tidak tergerus marginnya. Mohon maaf, tahun ini kita pengusaha lagi dalam posisi tadi saya bilang lagi seret banget. Kenapa harga turun? Tapi beberapa regulasi membuat kita jadi nambah beban nih Mas Pras. Nah, ini yang kondisi yang terjadi saat ini ya di tahun 2025. Mudah-mudahan pemerintah bisa mencermati ya sehingga Baik. mengundang investasi dengan target investasi ada langkah-langkah yang konkret sehingga pengusaha itu ya istilahnya tidak mundur dan tidak tergerus margin sehingga penerimaan negara tetap naik. Baik, baik. Gitu, Mas. Ini menarik. Nah, Pak Fahmi, apa yang bisa kita cermati sebenarnya kalau kita lihat dengan tantangan yang ada dari industri pertambangan, khususnya nikel seperti yang sudah disampaikan, ada penurunan harga, kemudian seperti demand-nya sendiri, seperti apa kalau dari kacamata Pak Fahmi sendiri? Apakah memang tantangan global ini yang justru mendominasi atau seperti apa nih Pak? Silakan. Ya, saya kira seperti diungkapkan oleh Bu Medi tadi itu ya, untuk tahun ini perkembangannya tidak baik-baik saja itu ya. Jadi harga menurun, demand menurun itu ya. Nah, tapi ini saya kira memang fenomena jangka pendek yang Oke. sangat fluktuatif itu ya. Ke depan kalau dalam konteks berbicara investasi, ini prospeknya masih cukup bagus ke depan dan Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi itu ya. Karena kita punya resources yang cukup besar tadi itu ya. Jadi ke depan untuk investasi saya masih optimis bahwa ini masih punya prospek yang bagus gitu ya. Nah, tetapi dikatakan Bu Medi tadi juga, maka semua infrastruktur dan kebutuhan atau kebijakan-kebijakan tadi itu harus mulai sekarang gitu ya. Itu diberikan pada pemerintah tadi sehingga ini memang menarik bagi investor untuk melakukan investasi dari hulu sampai ke hilir itu ya. Jadi memang perlu ada berbagai kebijakan insentif, apakah itu fiscal insentif, tetapi jangan mengobrol insentif juga itu ya. Saya kira pengalaman smelterisasi yang sebagian besar dari investor China itu insentifnya terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Nah, maka menurut saya ini wajar gitu ya, berikan insentif Baik. yang wajar dan menarik bagi semua investor tadi. Dan yang paling penting gitu ya, bahwa tujuan dari hilirisasi tadi itu yang pertama adalah untuk menaikkan nilai tambah gitu ya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah membangun ekosistem dari hulu dan hilir. Tadi Bu Medi mengatakan gitu ya, sekarang sudah dibangun baterai gitu ya. Ini merupakan bagian tapi saya melihat ini masih sangat parsial gitu ya.
belum menghubungkan misalnya dari biji nikel sampai ke baterai mobil listrik misalnya. Nah, ini barangkali yang perlu dibangun itu ya, ekosistem tadi. Nah, apakah prospek pasar baterai nikel tadi em, suram dibanding dengan lithium gitu ya? Menurut perkiraan saya tidak juga gitu ya. Oke. Karena nanti perkembangan dari mobil listrik di seluruh dunia ini akan meningkat sangat pesat dan kebutuhan akan baterai Hmm. tadi tidak hanya lithium gitu ya, tetapi juga nikel. Ini juga merupakan prospek gitu ya, yang barangkali mulai sekarang harus dipersiapkan roadmap-nya, infrastrukturnya, kebijakannya, sehingga itu memang pro pada investor tadi, Mas Oke, Pras. baik. Berarti potensinya sepertinya masih baik begitu, prospeknya masih jangka panjang, Bu Medi, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Jadi kemungkinan dan berharap saja bahwa semoga ini hanya jangka pendek saja, short term saja begitu yang terjadi saat ini, sehingga nanti akan booming lagi mengingat kondisi dari sektor otomotif global juga sebenarnya masih menjanjikan. Begitu kan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Fahmi, Bu Medi, kita kan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara dengan cadangan nikel terbesar. Kita akan cermati negara mana saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia beberapa negara dengan cadangan nikel terbesar. Australia menempati posisi pertama mencapai 21 juta ton. Sementara kalau kita lihat Indonesia di posisi kedua, nah, sebenarnya hampir sama begitu ya, sekitar 21 juta ton begitu. Dan kita akan lihat seperti apa Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Masing-masing Brazil 16 juta ton, kemudian Rusia 7,5 juta ton, sementara Kaledonia sekitar 7,1 juta ton. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama. Ya, ekspor produk olahan nikel. Nah, ini kita akan cermati dari tahun 2019 kemudian sampai dengan 2023 trennya naik terus kalau kita lihat ekspor produk olahan nikel Indonesia. Dari 3,47 miliar dolar Amerika di tahun 2019, pemirsa, ini trennya naik terus sampai dengan 2022 melonjak cukup signifikan double digit di 19,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun berikutnya 2023 juga terus mengalami lonjakan mencapai 22,37 miliar dolar Amerika untuk ekspor produk olahan nikel. Itu dia beberapa data hal yang menarik dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fahmi Radi, kemudian juga Ibu Medi Catherine Lengki. Nah, Bu Medi, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya cadangan Indonesia cukup besar. Kemudian potensinya juga cukup besar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa ini kemungkinan momentum jangka pendek saja yang terjadi dengan adanya pelemahan dari harga, kemudian over capacity yang seperti Anda sampaikan. Nah, Anda melihat prospek untuk jangka panjangnya seperti apa kalau memang ini benar-benar diharapkan bisa menjadi tulang punggung juga nih untuk menopang perekonomian Indonesia. Silakan, Bu. Ya, Mas Pras. Jadi kita cukup bersyukur ya keberkahan luar biasa Indonesia itu menjadi salah satu sumber dengan cadangan nikel terbesar gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau tadi dengan data Mas Pras bahwa Australia juga punya cadangan nikel terbesar, perlu diingat Mas Pras, Iya. tipikal nikel Indonesia dengan nikel Australia kita sangat berbeda ya. Hmm. Jadi mereka itu ada pada posisi nikel sulfida, kita ada di Oke. nikel latit. Kedua, posisi nikel Australia juga bisa dibilang high cost. Kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan penambangan itu bawah tanah Mas Pras, jadi perlu cost yang tinggi, effort yang tinggi. Kalau Baik. di Indonesia kan kayak lagu gitu kan, asal nyangkok gitu jadi gitu ya. Jadi kita tuh cost terendah, main out terendah sedunia itu ada di Indonesia, main out ya. Oke. Saya nggak bicara dengan tambahan-tambahan beban. Tapi kalau kita bicara main out, Indonesia itu dengan posisi yang sangat amat rendah dibanding negara lain. Nah, kalau kita berbicara cadangan ini cukup nggak mengcover? Coba dibandingkan lagi dengan Australia. Jadi pengolahan terbesar itu ada di Indonesia, Mas Pras. Kita punya program hilirisasi yang bagi saya itu
terlalu kecepatan gitu loh. Oke. Suksesnya itu kecepatan. Kenapa? Dari target malah over. Ya, kita berapa sih target pembangunan hilirisasi di awal dibanding dengan saat ini ya. Jadi di dulu waktu 2009 sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 kan target hilirisasi khusus nikel ini kan hanya sekitar 30 sampai 35. Tapi coba lihat saat ini sudah ada 55 pabrik pengolahan nikel baik pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Itu belum lagi yang sedang melakukan kegiatan konstruksi, belum lagi yang masih menyelesaikan beberapa perizinan. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan negara lain, kita adalah negara tercepat, tersukses, dan terbanyak. Ya, baik dari cadangan maupun dari pengolahan. Tapi ingat, nikel kelas 2 atau nikel intermediate gitu ya. Jadi setengah olah gitu ya, belum sampai barang jadi banget gitu. Nah, yang ketiga adalah dari begitu banyaknya pengolahan, itu kira-kira sumber cadangan kita cukup nggak Mas Pras? Kalau berdasarkan data kita nih Mas Pras, di tahun ini saja, tahun ini ya, di 2025, dari pabrik-pabrik yang sudah berdiri, yang tadi saya sudah sebutkan ada 49 plus 5, pirometalurgi maupun hidrometalurgi, itu kebutuhan biji nikel saja, itu sudah lebih dari 300 juta ton. Tahun ini nih, yang sudah produksi. Bahkan sebagai informasi, sejak Januari sampai Juni kemarin, akhir Juni kemarin, 2025, import biji nikel dari Filipina itu sudah mencapai 4,6 juta ton. Dari Filipina nih Mas Pras. Nah, bagaimana ketahanan kita kalau seluruh pabrik berproduksi? Kan tadi saya sebut masih ada yang melakukan konstruksi ya Mas Pras, ya atau yang sedang menyelesaikan perizinan. Nah, kalau itu semua berproduksi nih Mas Pras, ada sekitar 145 totalnya. Kita berandai-andai semua berproduksi gitu ya. Baik. Artinya kebutuhan biji nikel sendiri itu bisa mencapai sampai 700 bahkan 800 juta ton per tahun. Kita cukup nggak Mas Pras tadi angkanya berapa banyak sih cadangan kita? Nah, ini kita sudah harus melangkah ke step kedua nih. Kita sudah sukses membawa investasi untuk hilirisasi. Langkah kedua apa? Kita ini kan sedang diserang mengenai satu harga komoditas lagi turun. Kedua, kita juga diserang dengan Indonesia melakukan kegiatan baik hilir hulu itu nikel kotor gitu kan. Apa artinya kita juga harus penting dengan environmental kita, ESG kita. Yang ketiga, dalam rangka ESG ini kita juga memperhatikan cadangan Mas Pras. Jangan sampai investasi masuk, kita mengundang investasi baru, tapi raw materialnya nggak mumpuni gitu loh. Kan kasihan ya investornya. Nah, ini yang harus dicermati. Pemerintah harus berhitung dulu berapa kapasitas yang sudah eksis, berapa kapasitas yang akan sedang dalam konstruksi, berapa kapasitas cadangan raw material yang mengundang investasi baru. Intinya itu Mas. Oke. Menarik. Betul harus dihitung dulu, balancing kalau saya bilang, baik lokal maupun internasional. Ini yang lebih diutamakan, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Gitu. Baik, Bu Medi. Seperti tadi Pak Suami, jangan terlalu obral dengan insentif gitu loh, karena sudah terlalu banyak nih insentif yang didapatkan. Kita para pengusaha lokal, mohon maaf nih Mas Pras, sebagai pengusaha lokal kayaknya kita tidak ada insentif apapun itu, atau subsidi apapun itu, dan kita tidak mengharapkan insentif. Minimal regulasi satu konsisten, kedua jangan nambah beban lagi gitu loh. Itu aja baik sih, Bu Medi. Nah, Pak Fahmi, lantas bagaimana Anda melihat? Mungkin strategi seperti apa yang harus diterapkan sehingga bisa mendorong lebih jauh lagi industri pertambangan khususnya nikel begitu, sehingga tadi ada equilibrium baru lagi dari sisi produktivitas, demand-nya sendiri untuk pasar domestik maupun internasional dengan harga yang mungkin bisa kita tingkatkan lebih jauh lagi misalnya. Silakan. Ya, kalau tadi Bu Medi mengatakan bahwa hilirisasi Indonesia terlalu kecepatan gitu ya. Menurut saya lebih tepatnya ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan hilirisasi tadi gitu ya. Jadi tadi disebutkan juga sesungguhnya tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Minerba itu sudah ada kewajiban untuk melakukan hilirisasi di Indonesia gitu ya. Tetapi pada saat pemerintahan SBY itu tidak dengan tegas melarang sehingga tidak terjadi hilirisasi tadi gitu ya. Nah, baru pada pemerintahan Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan yang melarang ekspor biji nikel tadi gitu ya. Sehingga kemudian mau tidak mau harus dismelterkan di Indonesia. Nah, saat itu kita belum punya kecukupan smelter itu ya. Nah, kemudian mengundang smelter investor dengan tadi saya katakan obral insentif gitu ya. Saya berharap waktu itu bagaimana mendorong gitu ya penambang nasional tadi gitu ya. Dari penambang itu naik kelas menjadi smelter tadi. Tapi itu tidak terjadi gitu ya. Nah, maka
saya kira ke depan supaya tidak terlalu perlu dipersiapkan gitu ya. Tadi termasuk misalnya kekurangan nikel sehingga harus biji nikel sehingga harus impor ke Filipina. Ini kan ironis juga kan. Oke. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Maka sesungguhnya salah satu Baik. persiapan yang harus dihitung oleh pemerintah, berapa sih kebutuhan smelter yang harus ada gitu ya? Iya, iya. Apakah saat ini sudah berlebihan harus di stop gitu ya? Nah kemudian bagaimana keterkaitan antar industri satu dan industri yang lain yang kemudian membentuk ekosistem dari hulu sampai hilir ini jauh lebih penting gitu ya. Nah selama ini saya melihat kebijakannya itu mohon maaf serampangan gitu ya, sehingga terjadi beberapa tadi harus impor biji nikel dari Oke. Filipina ini kan Baik, saya kira baik. sangat ironis Oke. gitu ya. Nah itu barangkali yang Baik. harus diperbaiki gitu Iya. ya, kebijakan-kebijakan ke depan yang Baik, Pak harus Fahmi. disiapkan itu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah sehingga tadi ada kebijakan-kebijakan lagi yang bagaimana melihat kondisi realnya di lapangan untuk industri pertambangan khususnya nikel di Indonesia. Baik Pak Fahmi, kemudian Bu Medi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Fahmi, Bu Medi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Medi. Sampai jumpa lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.